Halo Sobat Otomotif semua, kembali lagi dengan saya Budi Arjo Mahameru di channel saya tentang otomotif, membahas seputar kendaraan terutama second. Kemarin di video saya sebelumnya itu ada yang komen sama protes, suaranya nggak kedengeran, kekecilan. Nah, ini saya ulang di video tentang tips mencari kendaraan pertama ya, dalam hal ini kendaraan second. Nah, biar enak kita tulis di sini ya. Jadi, kan ya. Tips mencari kendaraan second. Iya, tips mencari kendaraan second. Ah, ini ada tulisannya pakai permanen waktu itu nggak bisa dihapus. Biar aja ya. Nah, sobat otomotif semua, saya bahas secara general dulu. Jadi yang paling utama kalau mau kita ini kendaraan pertama kita nih, mau motor, mau mobil, eh, tipsnya sama aja. Jadi yang paling pertama itu adalah masalah budget. Nah, berapa berapa budget yang kita sisihkan gitu. Kalau versi saya, ya disclaimer ya, ini versi saya dan saran saya eh, belinya cash aja. Jadi nggak usah kredit, apalagi kendaraan second lah ya. Dan yang terjangkau sesuai dengan tabungan uang kita gitu. Tapi juga jangan semua uang tabungan kita pakai. Jadi pertama masalah budget. Nah, kedua ini ada biaya perbaikan. Semua kendaraan second ada tuh biaya perbaikannya, pasti nih. Yang ketiga, kenali bengkelnya. Nah, paling nggak tiga ini nih. Budget, biaya perbaikan, sama kenali bengkel. Nah, tapi sebelum mengeksekusi, ada baiknya kita cari dulu nih bengkel. Bengkelnya apa? Misalnya bengkel motor ya. Search aja di sekitar kita, atau referensi dari temen. Eh, eh kamu di mana sih kalau servis motor biasanya gitu, atau servis mobil biasanya di mana sih, teknisinya gimana gitu ya, pelayanannya gimana, kemudian kalau ada troubleshooting bagaimana gitu. Jadi kita list dulu tuh bengkel, beberapa bengkel, terus kita datengin bengkel tersebut, kita ajak ngobrol ownernya, bilang saya mau ambil kendaraan second nih. Ini kita ambil contoh misalnya motor lah ya, kamu mau ambil motor nih gitu, apa aja yang perlu diperhatikan ya. Nah, nanti biasanya si mekaniknya itu atau teknisnya akan kasih tahu, oh yang mesti dicek ada listnya A, B, C, D. Nah, setelah itu baru kita ke ini masalah budget. Berapa budget? Kenapa saya bilang belinya cash aja? Ya, karena kendaraan second kan hampir praktis jauh lebih murah lah ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah kendaraan yang kita beli itu, apalagi kendaraan pertama ya, itu ini kan Pak nih, pastikan sesuai fungsinya. Nah, fungsinya. Maksudnya ya fungsinya buat kaki kita nih, itu kendaraan. Misalnya motor nih, buat kaki kita tadinya kita naik kendaraan umum, naik sepeda, naik kelasnya jadi pakai motor. Karena ini fungsinya, jadi ya nyesuaiin ke budget gitu. Nggak usah kepengen yang wah, yang keren, tapi tabungan habis. Atau ternyata nggak cukup budget tabungannya, akhirnya kredit. Nah, gitu loh. Ya, saya nggak nyalahin yang kredit gitu, tapi ini makanya saya sekali lagi disclaimer, kalau saya senangnya nggak pengen punya cicilan bulanan. Udah selesai. Motor sehat,
kendaraan sehat dipakai nggak pernah mogok gitu. Dan sangat membantu sekali sesuai fungsinya gitu, bagi kaki kita. Ya, gitu dia. Nah, contoh misalnya kita punya tabungan ya, punya tabungan uang nganggur ya, gitu ya. Misalnya kita punya 10 juta, maka ini budgetnya kalau menurut lagi-lagi versi saya ya 50%, jadi ini 5 juta. Ini budget yang dipakai, kita nguras 50% tabungan kita buat beli kendaraan second, kita budgetin 5 juta. Nah dari budget 5 juta ini, itu kita harus sisihkan 1 juta untuk biaya perbaikan. Jadi aslinya ini nanti yang kita spend buat cari kendaraan itu nominalnya jangan lebih dari 4 juta. Nah, jadi nanti kita list harga motor yang 4 juta apa aja, kita udah punya budget 1 juta per bulan. Karena motor second itu pasti dandan. Pasti kendaraan second itu pasti dandan. Nah, kalau di motor itu biaya perbaikannya 1 juta, motor ya. Motor nih. Nah, kalau mobil itu yang bagus, ya bukan bagus ya, artinya sudah memenuhi ya, memenuhi syarat itu 10 juta ini mobil. Nah, jadi nanti misalnya kalau kita punya tabungan 100 juta, cari yang 50 juta, yang 10 juta ini udah buat biaya perbaikannya. Mobil dengan biaya perbaikan budget 10 juta, wah udah top lah ya, udah enak, nggak mogokan, udah nyaman lah kategorinya, udah mumpuni buat dipakai jarak jauh sekalipun. Gitu. Nah ini jangan lupa dikenali bengkel, karena gini, sepengalaman saya, kadang kita tuh nggak bisa serk dengan bengkel yang pertama kali kita datangi. Nah, ada aja gitu kelemahannya. Nah, makanya sebenarnya kenali bengkel dulu di awal supaya meminimalisasi kita kecewa gitu. Saya nggak mau dikerjain ya, tapi ya kecewa lah gitu. Karena biarpun kita kadang udah funneling, tapi ternyata masih ada aja. Tapi ya itulah pengalaman gitu. Pengalaman memang ada harga yang harus kita bayar ya. Dikenali bengkelnya, kenali ownernya, teknisinya, bagaimana cara dia menanggapi kita sebagai customer baru dia, gitu ya. Bagaimana dia memberikan penjelasan, gitu ya. Kalau kita klik, kita boleh pakai. Nah, kalau saran saya untuk bengkel, ini lagi-lagi saran, disclaimer, sepengalaman saya, bengkel yang enak itu justru malah bengkel rumahan. Bengkel rumahan karena dia ngerjain sendiri, dia itu nggak mau kehilangan customer. Gitu loh. Dan budget bisa kita sesuaikan. Gitu. Ini lagi-lagi sepengalaman saya. Saya baik motor maupun mobil, untuk servis dan perawatannya saya pasti ke bengkel rumahan. Jadi yang si teknisnya ini entah jebolan dari mana, dia buka sendiri akhirnya. Nah, lagi-lagi pastikan selesai fungsinya, jadi jangan sok gaya, punya duit 10 juta, pengennya, maaf misalnya NMAX, gitu. Kurang. Nah, biarinlah. Saya punya gaji ini, ntar biar nyicil ya. Ya itu sih monggo gitu lah. Itu lagi-lagi kepilihan. Teman kalau saya, itu kurang serem gitu. Paling begitu untuk video saya ini, mengulang video saya yang pertama karena katanya nggak jelas. Kalau mungkin ada yang perlu sharing, silahkan komen saja. Nanti bisa saya jawab. Kalau ada kekurangan, boleh silahkan tambahi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau memang channel saya ini bermanfaat dan bagus. Sampai ketemu di video lainnya. Salam satu aspal, sobat semua. Dos Kandos.